Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang perancangan Knowledge Management System di Biro Kajian, Organisasi, dan Seni Budaya pada UKM Sadaya Unikom. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Knowledge Management System yang diampu oleh Bapak Rangga Sidik, Eskom, Mkom, MNG. Sebelum kita mempresentasikan hasilnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Felisa Putri Harja dengan NIM 105222141. Perkenalkan, nama saya Safira Kusama dengan NIM 105222145. Perkenalkan, nama saya Kilailin Salsabila dengan NIM 105222132. Perkenalkan, nama saya Lutfira Riza Putri Wibowo dengan NIM 105222111. Step 1, analisis existing infrastruktur. Tahap ini bertujuan untuk melihat kondisi awal penerapan knowledge management yang sudah berjalan di Biro Kajian Organisasi dan Seni Budaya UKM Sadaya Unikom. Fokus utama pada pemetaan kekuatan dan kelemahan infrastruktur teknologi serta budaya organisasi sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang sistem KM yang sesuai dengan kebutuhan Biro, khususnya dalam pengambilan keputusan dan penanganan konflik internal. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis dilakukan dengan meninjau 4 aspek utama yang mencerminkan kondisi awal penerapan knowledge management di Biro Kajian Organisasi dan Seni Budaya UKM Sadaya. Aspek pertama yang dianalisis adalah kondisi infrastruktur dan platform komunikasi yang digunakan dalam aktivitas pengelolaan pengetahuan sehari-hari. Selanjutnya, analisis budaya berbagai pengetahuan yang berkembang di lingkungan organisasi. Aspek berikutnya adalah pemetaan aliran informasi informal yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Terakhir, dilakukan pengukuran KM maturity level untuk mengetahui posisi kesiapan organisasi dalam mengelola pengetahuan secara sistematis. Selanjutnya adalah step 2, yaitu align knowledge management dan juga bisnis strategi. Penting bagi kita untuk menyelaraskan strategi manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis kita. Yang pertama ini membantu kita untuk mencegah pengulangan kesalahan melalui dokumentasi evaluasi yang terstruktur. Dengan dokumentasi ini kita bisa mencatat dan belajar dari kesalahan masa lalu. Yang kedua adalah kita juga ingin memastikan bahwa pengalaman senior yang berharga tidak akan hilang dengan mengubah pengetahuan tacit mereka menjadi panduan tertulis yang eksplisit. Kita membantu pengurus baru memulai dengan pemahaman yang lebih baik. Terakhir, kita akan mempercepat analisis kelayakan program kerja menggunakan data historis. Ini akan memperkuat pengambilan keputusan kita dengan informasi yang lebih baik dan lebih relevan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan melihat analisis lingkungan strategis menggunakan pendekatan SWOT. Pertama, kita akan melihat strengths atau kekuatan yang dimana tradisi diskusi dan musyawarah yang sudah berjalan baik adalah aset berharga. Ini menunjukkan bahwa Sadaya memiliki budaya komunikasi yang kokoh yang bisa mendukung implementasi knowledge management. Namun, kita juga harus memperhatikan kelemahan atau weakness yang dimana belum adanya dokumentasi yang rapih dan arsip yang penting itu masih tercecer dan bisa menghambat upaya kita untuk berbagi pengetahuan secara efektif. Dan juga selanjutnya adalah opportunities atau peluang besar. Di sini memanfaatkan platform gratis untuk merapikan penyimpanan kita. Ini bisa menjadi solusi yang hemat dan juga biaya yang efisien. Tetapi kita juga harus waspada terhadap threats atau ancaman ketika senior itu lulus, banyak ilmu yang ikut hilang dan itu memicu kesalahan yang akan terjadi berulang. Selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi manajemen pengetahuan atau knowledge management yang selaras dengan strategi bisnis kita. Salah satu aspek kunci adalah memastikan akses dokumen yang instan melalui fitur Search Knowledge Base. Dengan ini kita dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kita memiliki dokumentasi masalah yang terstruktur melalui catatan kasus.
Ini memungkinkan kita untuk merekam dan belajar dari setiap tantangan yang dihadapi, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang berulang. Kemudian kita memanfaatkan repository SOP atau LPJ untuk materi diskusi rutin dan memantau status masalah melalui dashboard. Ini memastikan setiap anggota tim selalu mendapatkan informasi terbaru dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Selanjutnya step 3. Step 3 ini membahas tentang desain KM arsitektur. Mengapa kita perlu arsitektur KM? Merancang blueprint sebagai perangkat dasar sistem pengelolaan pengetahuan organisasi, identifikasi dan pemetaan, mengenali apa yang kita tahu dan di mana pengetahuan itu berada, berlanjutan menjamin menyimpan dan distribusi dan pemanfaatan pengetahuan secara terstruktur agar tidak hilang atau pergantian pengurus. Selanjutnya, audit aset pengetahuan biro. Pada tahap ini dilakukan audit aset pengetahuan untuk mengetahui pengetahuan apa saja yang dimiliki biro kajian. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan penting seperti pengalaman mengenai konflik dan hasil kajian program kerja masih bersifat asid dan tersimpan di ingatan individu. Dokumentasi memang ada, namun terbatas di WhatsApp atau file pribadi sehingga tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini beresiko menyebabkan hilangnya pengetahuan saat terjadinya penggantian kepengurusan. Selanjutnya, alur pengetahuan dan knowledge gap. Pengetahuan dibagikan lewat rapat, diskusi informal, media daring seperti WhatsApp. Di dalam media daring tidak ada repositori terpusat, tidak ada standar dokumentasi yang berdampak sulit diakses ulang dan pengetahuan terjebak pada satu individu. Pada biro kajian, proses berbagi pengetahuan sebenarnya telah berlangsung secara alami melalui rapat, diskusi informal antara pengurus serta media daring seperti grup WhatsApp. Dalam forum-forum tersebut, berbagi pengalaman, evaluasi kegiatan, dan penyelesaian konflik sering dibahas dan dibagikan. Namun, alur pengetahuan tersebut belum didukung oleh sistem penyimpanan terpusat dan standar dokumentasi yang jelas. Informasi yang dihasilkan dari rapat dan diskusi hanya tersimpan dalam bentuk percakapan atau ingatan individu, sehingga sulit ditelusuri kembali ketika dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan pengetahuan organisasi menjadi terfragmentasi dan bergantung pada individu tertentu. Akibatnya, pengurus baru mengalami kesulitan dalam mengakses pengetahuan sebelumnya yang berpotensi menimbulkan pengulangan kesalahan dan penghambatan proses berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu ditangani melalui sistem knowledge management yang terstruktur. Selanjutnya, desain arsitektur knowledge management, yaitu sumber pengetahuan yang bersumber dari pengalaman pengurus dan hasil rapat dan konflik organisasi. Proses pengelolaannya melalui dokumentasi, diskusi, dan musyawarah. Repositori terpusat akan diarsip khusus dokumentasi keputusan. Penggunanya yang akan menggunakan pengurus inti dan pengurus masa depan. Untuk mengatasi permasalahan dan kesenjangan pengetahuan yang ada, dirancang sebuah arsitektur knowledge management secara konseptual sehingga sebagai pengelola pengetahuan di biro kajian. Arsitektur ini mengintegrasikan 4 komponen utama, yaitu sumber pengetahuan, proses pengelolaan, repositori terpusat, dan penggunaan pengetahuan. Sumber pengetahuan berasal dari aktivitas organisasi seperti pengalaman pengurus, hasil rapat, serta penanganan konflik organisasi.
Pengetahuan tersebut kemudian dikelola melalui proses dokumentasi dan diskusi dan musyawarah agar dapat diubah dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan yang lebih eksplisit. Seluruh hasil pengelolaan dan pengetahuan disimpan dalam repositori terpusat terpusat berupa arsip khusus dan dokumentasi keputusan, sehingga informasi dapat diakses secara mudah dan konsisten. Repositori ini menjadi media transfer pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pengurus inti maupun pengurus di masa depan. Dengan desain arsitektur ini diharapkan pengetahuan organisasi dapat terjaga dan tidak bergantung pada individu tertentu dan menunjukkan keberlanjutan biro kajian keberlanjutan biro kajian meskipun terjadi penggantian kepengurusan. Selanjutnya, step 4 yaitu audit knowledge asset. Tahap audit knowledge asset bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki oleh biro kajian organisasi dan seni budaya, baik yang bersifat tacit maupun eksplisit. Selain itu, tahap ini juga memetakan di mana pengetahuan tersebut berada dan siapa pemiliknya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perancangan sistem KM yang terstruktur dan mudah diakses. Untuk mencapai tujuan tersebut, audit knowledge asset dilakukan dengan meninjau 4 aspek utama yang menggambarkan kondisi dan pengelolaan pengetahuan di biro kajian organisasi dan seni budaya. Aspek pertama yang dianalisis adalah pengetahuan tacit yang berasal dari pengalaman dan keahlian pengurus. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap pengetahuan eksplisit yang telah terdokumentasi dalam berbagai bentuk arsip organisasi. Aspek berikutnya adalah pemetaan lokasi penyimpanan pengetahuan baik yang berada pada individu maupun media menyimpan organisasi. Terakhir, dianalisis implikasi hasil audit terhadap kebutuhan perancangan sistem knowledge management ke depan. Baiklah, saya akan melanjutkan step 5 yaitu desain KM tim. Pada step 5 ini kami merancang tim knowledge management yang disesuaikan dengan struktur UKM Sadaya. Karena organisasi ini tidak memiliki staf khusus, maka pembagian peran KM diintegrasikan langsung ke dalam kepengurusan yang sudah ada. Yang pertama, ada ketua Sadaya yang berperan sebagai KM sponsor yang memastikan kebijakan KM berjalan sesuai arah organisasi. Lalu, ada kepala biro kajian yang menjadi KM leader yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan pengetahuan, dan wakil biro bertugas membantu menjaga keberlanjutan dokumentasi. Kemudian, para kepala biro bertindak sebagai knowledge owner yang memvalidasi pengetahuan strategis. Dan terakhir, seluruh pengurus menjadi knowledge contributor sekaligus pengguna sistem. Dengan pembagian ini, pengelolaan pengetahuan tidak lagi bergantung pada individu tertentu dan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pengurus. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan pada step 6 yaitu create KM blueprint. Pada step 6, pertama saya akan menjelaskan alur kerja sistem knowledge management yang kita rancang. Proses dimulai ketika pengurus Sadaya melakukan login menggunakan NTA atau nomor tanda anggota yang sudah terdaftar sebagai pengurus Sadaya. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem akan menampilkan dashboard yang berisi ringkasan kondisi organisasi, jumlah laporan, serta status penyelesaian kasus. Jika terdapat kendala, pengurus dapat menginput laporan melalui fitur lapor masalah. Laporan tersebut akan disimpan dengan status menunggu dan pengurus juga dapat meminta saran solusi berbasis AI berdasarkan data kasus sebelumnya. Semua laporan dan solusi otomatis tersimpan dalam catatan kasus sehingga dapat digunakan kembali sebagai referensi di masa mendatang. Setelah masalah diselesaikan, status diperbarui menjadi teratasi dan dashboard akan menampilkan perubahan tersebut secara real time. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur kelayakan acara.
Pada fitur ini, pengurus dapat melakukan simulasi strategis berbasis data dengan memasukkan detail proposal kegiatan. Sistem akan menganalisis data berdasarkan riwayat kasus dan pengalaman sebelumnya, lalu memberikan prediksi kelayakan beserta rekomendasi mitigasi risiko. Dengan blueprint ini, sistem tidak hanya menyimpan pengetahuan, tapi juga membantu organisasi dalam mengambil keputusan secara lebih terstruktur dan berbasis data. Lalu, yang kedua, saya akan menjelaskan integrasi antar sistemnya. Nah, selain alur kerja ini, sistem ini juga dirancang terintegrasi oleh pengelolaan pengetahuan lebih terpusat. Formulir digital digunakan untuk input laporan dan evaluasi. Data tersebut disimpan pada cloud storage sebagai repositori terpusat. Knowledge base berfungsi untuk mengelompokkan dan memudahkan pencarian dokumen, sedangkan media komunikasi internal mendukung notifikasi dan koordinasi. Dengan integrasi ini, pengurus tidak perlu lagi mencari data di berbagai platform karena seluruh pengetahuan organisasi sudah tersimpan dalam satu sistem yang baik. Baik, selanjutnya adalah step 7 yaitu implementasi teknologi. Step 7 ini adalah development real option analysis. Yang pertama adalah rekomendasi teknologi yang dimana berdasarkan kebutuhan organisasi yang sering mengalami pergantian anggota setiap tahun dan data yang tersebar, teknologi yang direkomendasikan adalah basis pengetahuan atau knowledge base yang berbasis AI. Ini memastikan dokumen tidak hilang saat terjadi pergantian pengurus dan anggota baru dapat belajar mandiri tanpa bergantung penuh kepada senior mereka. Selanjutnya adalah kita juga mengembangkan beberapa fitur utama seperti dashboard, laporan masalah, catatan kasus, kelayakan acara, dan gudang dokumen. Semua ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat tampilan prototipe dan fitur-fitur ini yang akan dijelaskan oleh Lutfi Lariza. Tampilan prototipe. Yang pertama itu halaman login. Jadi setiap pengurus di Sadaya bisa login menggunakan NTA-nya masing-masing. Terus ada tampilan dashboard, di sebelah kiri ada beberapa fitur yaitu laporan masalah, catatan khusus, gudang dokumen, dan kelayakan acara. Dan di sini kita bisa melihat total laporan, total arsip, total pending, dan total yang teratasi. Terus kita juga bisa melihat berapa nih status-statusnya yang teratasi, sedang diproses, dan sedang menunggu. Terus ada tampilan selanjutnya yaitu fitur laporan masalah. Setiap pengurus bisa melaporkan masalah yang terjadi. Misalkan judul masalahnya ketidakhadiran ketua tari, unit organisasinya apa, divisi tari kah atau divisi angklung, terus jabatan pelapor. Di situ jabatan pelapor ada 3 sebagai, kalau yang divisi itu ada 3, ketua, wakil, anggota. Kalau misalkan yang ketua dan wakil ketua umum itu otomatis pemilihan unit organisasinya dan jabatan. Terus label tag-nya, label atau tag itu bisa ditulis kegiatan kah atau kehadiran dan lain-lain. Dan deskripsi masalah. Di setiap masalah ini kita bisa menggunakan AI, dapatkan saran AI. Nanti di sebelah kanannya kelihatan deh solusi yang AI kasih gitu. Terus bisa dikirim ke repository masalah. Terus ini selanjutnya ada fitur catat khusus. Fitur catat kasus. Jadi di sini itu kita bisa melihat catatan kasus. Nah, terus kalau misalkan ada kasus yang membingungkan, itu bisa kita kasih solusinya. Kita kalau solusinya, terus nanti kita tandai solusi sudah selesai gitu. Nanti ada pop up
notifikasi kalau misalkan solusi telah berhasil disimpan. Selanjutnya ada fitur gudang dokumen. Nah, di sini kita bisa upload LPJ, terus SOP, pengaduan panduan audisi anggota, template surat kegiatan, template bendahara juga bisa. Nah, di sini kita bisa buat folder juga. Jadi kalau misalkan semua LPJ itu kita bisa bikin folder di satu folder. Terus di sini juga ada upload dokumen itu kita juga bisa upload di folder yang kita mau gitu. Bisa di-download juga dan bisa dihapus juga. Selanjutnya ada fitur kelayakan acara. Fitur kelayakan acara ini dibuat untuk karena acara-acara sebelumnya sudah ada standarnya dan kita bisa melihat apakah acara yang kita lakukan ini sudah termasuk standar atau belum. Jika belum, nanti ada Sadaya Intelligence Engine itu bisa memprediksi apakah harus bersyarat atau udah bisa terlaksanakan acaranya dengan baik, seperti itu. Baik, ini adalah tampilan dari Sadaya Hub, Pusat Pengetahuan Organisasi, yang dimana pada bagian login ini ada autentikasi anggota, itu memasukkan NTA atau nomor tanda anggota. Selanjutnya masuk ke dalam sistem yang dimana menampilkan dashboard, ada total laporan, total arsip, review yang dipending, dan juga solusi yang teratasi. Selanjutnya ada chart batang, data real time dari status pengetahuan atau kasus totalnya. Selanjutnya ada fitur lapor masalah, yang dimana identifikasi masalah unit, ini memilih unit organisasi yang akan dilaporkan. Misalkan divisi tari, yang melaporkannya adalah anggota, kemudian judulnya, ketidakhadiran ketua tari. Selanjutnya deskripsi kronologisnya adalah tidak hadir selama 3 kali. Taggingnya adalah kegiatan. Pada lapor masalah ini ada 2 tombol, yaitu konsultasi dengan EA yang akan diberikan analisis berdasarkan dari data yang sudah ada. Sebentar, loading. Baik, ini adalah tampilan dari review AI yang diberikan adalah rekomendasi berbasis data. Jadi berdasarkan laporan yang dilaporkan, jikalau memang ada basis data yang memang sudah memiliki masalah tersebut, itu akan langsung memberikan rekomendasi dan juga informasi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya dari laporan masalah ini ada tombol kirim laporan, yang dimana ini laporan berhasil masuk ke basis pengetahuan yang masuk ke dalam catatan kasus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur catatan kasus, yaitu penyimpanan dokumen dari laporan masalah yang dilaporkan. Di sini ada detail laporan, unit dan jabatannya, serta statusnya sedang diproses ataukah teratasi. Ketika membuka detail, itu akan menampilkan masalah yang dilaporkan apa, solusi yang diterapkan apa. Ketika memang solusinya berhasil dilakukan, ini akan menandai sebagai selesai. Aksinya akan berubah menjadi teratasi. Selanjutnya pada fitur gudang dokumen, ini adalah semua arsip dari laporan yang sudah di-upload. Dari sini ada fitur buat folder, upload dokumen, dan juga tampilan dari semua dokumen yang sudah di-upload. Selanjutnya ada kelayakan acara. Pada kelayakan acara ini simulasi untuk melihat apakah acara yang akan diselenggarakan itu bisa berhasil ataukah ada kendalanya. Misalkan namanya pagelaran, dari divisi pagelaran, jabatan yang mengisi adalah ketua dengan estimasi biaya 8 juta. Deskripsinya misalkan festival.
risiko atau mitigasi awal yang biasanya kendala atau teknis yang mungkin akan dihadapi biasanya adalah kekurangan dana. Pada kelayakan acara ini hanya akan ada tombol fitur yaitu jalankan simulasi AI, yaitu menganalisis apakah kelayakan dari acara tersebut bisa diselenggarakan ataukah memang bersyarat. Baik, ini adalah hasil di sidebar bagian kanan dari kelayakan acara. Keputusan dari strategi AI ini, acara dari pagelaran ini bersyarat yang dimana ketika memang estimasi anggarannya cukup besar, ini akan memberikan rekomendasi mitigasi yang agar risiko itu bisa tertangani lebih awal. Sekian mungkin dari demo prototype Sadaya Hub ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Mawar, Bunga Melati. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.